Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah konsep dasar antropologi dengan dosen pengampu Bapak Agung Wiradimaja MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini media video presentasi dari kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan mempersembahkan pantun. Sarapan makan nasi, cakep. Ditambah makan bakmi. Sebelum presentasi, perkenalkan kelompok kami. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Agwinta Risa, lalu kemudian Dewi Maharani, lalu yang ketiga ada Muhammad Alif, lalu yang terakhir keempat saya sendiri, Nur Yarifah. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai pendekatan antropologi fungsionalis dan materialisme historis. Teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme merupakan teori yang memandang budaya sebagai satu kesatuan, menjelaskan bagaimana hubungan antara bagian-bagian masyarakat yang tercipta dan bagaimana bagian ini fungsional atau memiliki konsekuensi yang menguntungkan pada individu serta masyarakat dan disfungsional atau memiliki konsekuensi negatif. Teori ini juga memandang masyarakat sebagai sistem kompleks yang mana menandakan kehidupan sosial dituntun berdasarkan struktur sosial.
struktural fungsional menurut para ahli. Menurut Arnold Reginald Radcliffe Brown, kebudayaan memenuhi kebutuhan kehidupan kelompok sosial di mana individu tersebut hidup atau menjadi anggotanya. Kebudayaan tersusun dari perilaku interaksi dan kegiatan yang dilakukan orang lain. Kelompok sosial lebih penting karena jika kelompok sosial terpelihara dengan baik, maka kebutuhan individu otomatis akan terpenuhi atau kebutuhan individu tersebut dapat terorganisir oleh kelompok sosial tersebut. Cara kerja dari struktur kelompok sosial yaitu dengan adanya unit atau komponen individu, status atau posisi sosial, dan peran, juga aktivitas interaksi atau perilaku kegiatan yang berulang. Contoh dari teori ini adalah morfologi sosial, yaitu membandingkan bentuk sosial masyarakat sosial dengan masyarakat sosial lainnya, fisiologi sosial, yaitu mengkaji masyarakat atau organisasi secara mendalam, perkembangan struktur sosial, yaitu cara kerja sistem adat atau sistem tertentu di masyarakat, dan masih banyak lagi. Teori struktural fungsional menurut para ahli. Menurut Malewski, menetapkan aspek manusia sebagai makhluk psikobiologis yang mempunyai seperangkat kebutuhan psikologis dan biologis yang perlu dipenuhi. Menurut Malewski, budaya merupakan alat atau instrumen yang muncul dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologis psikobiologis manusia. Dalam konsep fungsionalisme, Malewski menjelaskan beberapa unsur kebutuhan pokok manusia yang terlembagakan dan dalam kebudayaan dan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, seperti kebutuhan gizi, perkembangan biak, kenyamanan, keamanan, rekreasi, pergerakan, dan pertumbuhan.
Materialisme historis menurut Karl Marx. Karl Marx di sini memiliki pandangan. Pandangan tersebut telah tertera pada layar. Di sini saya akan jelaskan apa maksud dari pandangan tersebut. Tertera pada layar bahwa keadaan menentukan kesadaran. Dengan kata lain, ide tidak dapat menggerakkan perubahan. Ide itu merupakan bagian dari kesadaran. Yang bisa menggerakkan keadaan itu adalah kesadaran manusia itu sendiri. Keadaan masyarakat itu berkaitan dengan aspek produksi ekonomi, yaitu bagaimana manusia itu memproduksi, di mana posisi mereka dalam struktur produksi ekonomi. Karena itulah, maka kesadaran manusia itu sangatlah penting. Jika kita ingin mempelajari tentang arah perubahan masyarakat, kita jangan mempelajari pemikiran manusia atau ide-ide yang ada di manusia, tapi pelajarilah bagaimana ia bekerja, bagaimana ia memproduksi. Kenapa seperti ini? Menurut Karl Marx, setiap orang akan berpikir sesuai kepentingannya. Benar tidak? Sedangkan kepentingan manusia itu ditentukan oleh posisi dia dalam menentukan produksi ekonomi. Dalam pandangan Marx, struktur produksi ekonomi, manusia memiliki basis. Basis itu apa sih? Basis itu merupakan hubungan bawah atau hubungan yang mendasari kegiatan manusia. Basis itu sendiri terdiri dari tenaga produktif dan hubungan produksi. Dan untuk bangunan atas terdiri dari tatanan institusional dan kesadaran kolektif. Harap diingat ya. Gagasan itu semua dituangkan dalam basis atau hubungan bawah yang menentukan bagaimana manusia akan berhubungan dalam konteks hubungan produksi, bukan keinginan manusia sendiri atau bukan kesadaran manusia sendiri, tetapi yang menentukan hubungan produksi adalah tenaga-tenaga produktif. Contoh sederhananya begini, misalnya ada nelayan yang mencari ikan. Alat yang dipakainya ialah jala, maka tentu hubungan produksinya akan ditentukan oleh alat yang dipakai. Jadi jala itu kemudian menentukan cara mereka berhubungan supaya kerja mereka menjadi lebih efektif. Maka dengan begini akan terjadi pembagian kerja. Ada orang yang bagian komando kapan jala akan disebar, dan ada pula orang yang akan menyebarkan jala. Beda lagi apabila alat kerja di sini ialah pancing yang dapat dikerjakan secara individu. Jadi di sini tidak ada pembagian kerja.